dalam atau berbuat ghulu di dalam imam-imam ahlul bait mereka, yaitu dengan memberikan kepada para imam mereka hak untuk membuat syariat dan menghapus hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yaz'umuna anna al-Qur'ana qad hurrifa wa nuqtas. Dan mereka pun juga menganggap bahwa Al-Quran telah ditahrif. Yani Al-Quran yang ada ini telah dirubah menurut anggapan mereka dan telah dikurangi. Hatta ala bihimul amr ila an ittakhadhu ala imma arbaban min dunillah. Sampai-sampai perkara mereka ini, yaitu mereka menjadikan para imam-imam mereka itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa banaw ala qabrihimul adriha wa sayyadu 'alaiha al-kubab wa saru yatufuna biha wa yadbahuna laha wa yanzurun. Kemudian mereka membangun bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan mereka, di atas kuburan-kuburan para imam. Bangunan, kemudian kubah, dan mereka melakukan tawaf serta menyembelih dan bernazar, yakni untuk kuburan-kuburan para imamnya. Wa tafarraqat asy-syi'a ila firaqin katsirah. Kemudian agama Syiah ini telah berpecah kepada firqah-firqah yang banyak sekali. Ba'duha akhafu min ba'd wa ba'duha ashaddu min ba'd. Sebagiannya ada yang lebih ringan kadar kesesatannya dari sebagian yang lain, dan sebagian yang lain ada yang lebih sesat kadarnya. Di antara yang paling ringan yaitu Syiah Zaidiyah, yang mereka dinyatakan tidak mengkafirkan dan melaknat para sahabat, tetapi mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dari yang lainnya. Az-Zaidiyah. Naam. Dan yang paling ekstrim yaitu Ar-Rafidah Al-Ithna Asyariyah. Syiah Rafidah Ithna Asyariyah, wa minhum al-Ismailiyah wal Fatimiyah, wa minhum al-Qaramidah, wa minhum adadun kabir wa firaqun katsirah. Ini banyak sekali sembalan-sembalan yang kesesatannya juga tidak kalah, Wa hakada kullu man taraka al-haq fa innahum la yazaluna bi ikhtilafin wa tafarruqin. Demikianlah kata beliau, Setiap orang yang meninggalkan kebenaran, sesungguhnya mereka itu akan senantiasa berada di dalam perselisihan dan perpecahan. Siapapun orangnya, dia akan berada di dalam perselisihan dan perpecahan. Allah Ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah menyatakan, jika mereka mau beriman seperti iman kalian, sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka itu berada di dalam perpecahan terus-menerus. Dan cukuplah Allah untuk mereka. Wallahu was-sami'ul 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman tarakal haq yubtala bil batil waz-zayf wa tabarruk wala yantahi ila natijatin bal ila al-khatarah wal iyadu billah. Kemudian kata beliau,
Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, ya, meninggalkan al-haq, keluar daripada jalan Allah dan jalan Rasulnya, keluar daripada jalan salafus saleh, maka dia akan ditimpa dengan kebatilan, ya. Ditimpa oleh penyimpangan, ditimpa dengan perpecahan, dan tidak akan berhenti pada satu hasil, bahkan berhentinya dia kepada al-khasarah, yaitu kerugian, ya. Wal-iyadu billah. Naam. Wa tafarraqat Syiah ila firaqin katsiratin wa ni'alin katsirah, ya. Syiah itu telah berpecah belah ke dalam firqah dan mazhab atau pemikiran, pemahaman dan keyakinan yang banyak sekali. Nah, ini yang secara jelas disampaikan oleh Al-Alim Al-Allama Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian kita akan mencoba membaca secara poin-poinnya, karena kalau kita baca secara keseluruhan akan panjang waktunya. Maka saya ambil poin-poin penting yang ada dalam kitab ini secara keseluruhan, yaitu yang pertama, si penulis, ya, yaitu Dr. Muhammad Ahmad At-Tarjimani, ya. Dia menyebutkan tentang awal mula daripada munculnya ajaran Syiah ini, ya, yakni Syiah Al-Imamiyah, bahwa kemunculan firqah Syiah Al-Imamiyah Itsna Asyariyah itu setelah fitnah yang terjadi, yaitu peperangan atau pertikaian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, ya. Walaupun pemikiran atau sebagian daripada pemikiran Syiah ini telah muncul sebelum waktu ini, ya. Nah, dan disebutkan bahwa Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang dia itu seorang munafik, aslama zahiran wa abtan al-kafir, ya, wa abtan al-kufur. Disebutkan bahwa Abdullah bin Saba al-Yahudi, seorang yang telah menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya, dialah yang pertama kali menyeru, ya, kepada fikratul wasi war raj'ah, ya, kepada pemikiran al-wasi dan raj'ah. Nanti kita tahu apa itu ar-raj'ah, ya, apa itu keyakinan ar-raj'iyah, ya, di kalangan Syiah. Nah, dia yang pertama kali yang menyerukan ajaran ini dan melakukan penikaman terhadap Abu Bakar wa Utsman, ya, wa Umar, wa yubaligh fi mad'i Ali hatta iqtaraba min ta'lihihi, ya, dan dia berlebih-lebihan di dalam memuji Ali bin Abi Thalib sampai mendekati, yaitu tingkatan mempertuhankan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa cikal bakal munculnya ajaran Syiah itu dari seorang Yahudi khabith, ya, seorang Yahudi makir, seorang Yahudi munafik yang memang dia masuk ke dalam ajaran Islam untuk melakukan pecah belah dan pengerusakan di dalam ajaran Islam. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, kedengkian mereka terhadap ajaran Allah. Ketika Allah menurunkan kitabnya Taurat, ia juga masuk ke dalamnya dan melakukan tahrifat. Dan juga ketika Allah menurunkan kitabnya Injil, dia masuk pura-pura beriman kepada Isa bin Maryam. Kemudian dia mendapatkan kitab aslinya, yaitu Injil, lalu dimasukkan di dalamnya ajaran-ajaran sesat, syirkiyat,
dhalalah dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Di dalam Islam pun juga demikian. Tetapi alhamdulillah, Islam adalah agama yang diunggulkan oleh Allah di atas semua agama. Dan Islam sudah dijamin oleh Allah akan kemurniannya dan dijamin dengan penjagaan oleh Allah sampai hari kiamat, ya. Sehebat apapun kesesatan, ya, yang dimasukkan ke dalam Islam oleh orang-orang busuk seperti Abdullah bin Sabah ini, tetap akan terungkap dan terbongkar kapanpun dan dimanapun, ya. Nah, kemudian tentang sebab daripada penamaan Syiah, wa yutliqu ala hadhihi al-firqa ismu Syiah al-Imamiyah. Ya. Naam, diitlaqkan untuk firqa ini nama Syiah al-Imamiyah li'annahum ya'taqiduna anna al-imamata, karena mereka meyakini bahwa kepemimpinan ai ri'asatud daulah atau pemimpin negara qad hasaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi 12 imaman. Mereka meyakini bahwa pimpinan negara itu telah dibatasi oleh Allah di dalam 12 imam. Ibtidaan bi Amirul Mukminin, yang dimulai dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa intihaan bi Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari al-Maulud sana 56 ba'da 200 al-Hijriyah, yaitu diawali dengan Ali bin Abi Thalib dan diakhiri dengan imam yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang lahir pada tahun 256 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Wa tusamma aidan bil Ja'fariyah li'annahum i'tamadu madhhaba ahadi a'immatihim fil fiqh huwa Ja'far as-Sadiq, ya. Dan juga firqah ini dinyatakan atau dinamakan dengan Al-Ja'fariyah, ya, karena mereka menyandarkan mazhab di dalam fiqh kepada salah satu imam mereka, yaitu Ja'far as-Sadiq. Nah, yang lahir pada tahun 83 sampai 148 Hijriah. Wa yutliqu alaihim ulama ahlus sunnah. Kemudian ulama ahlus sunnah, ya, menamakan mereka Ar-Rafidah. Mereka itu juga dijuluki atau dinamakan Ar-Rafidah li'annahum rafadu wa yarfuduna khilafata Abi Bakar wa khilafata Umar bin Khattab wa khilafata Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dikarenakan mereka melakukan penolakan atas kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman, wala ya'tarifuna bihim abada, dan mereka tidak mau mengakui selama-lamanya akan kepemimpinan 3 sahabat besar ini, yakni 3 manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tabirunahum ghasibina lil imamati min Ali bin Abi Thalib, dan mereka menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar serta Utsman adalah orang-orang yang telah merampas kepemimpinan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Wa yan'utunahum binu'utin wa awsafin qabihah fala haula wala quwwata illa billah, dan mereka mensifati dengan sifat-sifat yang busuk terhadap para sahabat besar ini, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian imam mereka yang berjumlah 12, ya, menyatakan wahum ya'taqiduna annal imamata tanhasir indahum fi 12 imaman martabataini ala nahwi tali. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan itu
terbatasi di dalam 12 enam, ya, dalam 2 tingkat, ya, sebagaimana berikut, seperti yang disebutkan oleh sahib kitab Aqaidul Imamiyah wa ghairuh, idza'a fil kitab ma nasahu, ya. Nah, jadi kitab kecil ini, Ta'rif di Madhab Syiah Al-Imamiyah, penulisnya menukil langsung dari kitab mereka, ucapan-ucapan mereka, kemudian dilakukan bantahan, ya, terhadap mereka di antaranya. Nah, mereka menyatakan, yakni orang-orang Syiah Al-Imamiyah menyatakan, wa na'taqid anna al-a'immata alladziina lahum sifatul imamah al-haqqah hum marja'una fil ahkam asy-syar'iyyah al-mansuf 'alaihim bil imamah 12 imaman. Kata orang Syiah bahwa kami meyakini bahwa imam-imam yang mereka itu memiliki sifat kepemimpinan yang benar, mereka itu adalah marja' kami, referensi kami, rujukan kami di dalam hukum-hukum syar'iyah, ya, yang telah dinaskan atas mereka dengan kepemimpinan mereka itu berjumlah 12 enam. Nasa alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an bi asma'ihim. Ini kedustaan mereka. Mereka menyatakan bahwa Nabi telah menyatakan, ya, telah menyebutkan tentang 12 imam ini secara satu persatu daripada nama mereka, ya. Naam. Thumma nassa al-mutaqaddim minhum ala man ba'dahu ala nahwil ati, ya. Karena disebutkan satu persatu. Yang pertama di sini adalah Abul Hasan Ali bin Abi Thalib Al-Murtada, ya. Yang pertama menurut mereka adalah Ali bin Abi Thalib, kunyahnya Abul Hasan, dan mereka juluki sebagai Al-Murtada, ya, yang lahir pada tahun 23 sebelum Hijrah dan terbunuh pada tahun 40 setelah Hijrah. Yang kedua adalah Abul Hasan bin Ali Az-Zaki, ya. Abul Hasan bin Ali Az-Zaki. Dan yang ketiga adalah Abu Abdullah Al-Husain bin Ali Sayyidus Syuhada, kata mereka, ya. Yang keempat Abu Muhammad bin Ali bin Husain, julukannya Zainal Abidin. Abu Muhammad bin Ali bin Al-Husain Zainal Abidin. Dan yang kelima Abu Ja'far Muhammad Ali Al-Baqir. Serta keenam Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Yang ketujuh Abu Ibrahim Musa bin Ja'far Al-Kazim. Yang kedelapan Abul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha. Yang kesembilan Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Jawad. Yang kesepuluh Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Hadi. Yang ke-11 Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Dan yang ke-12 Abul Qasim Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi, ya. Naam. Ya. Wa yaqul Khumaini laknatullah alaih di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, ya, bahwa kitab ini setelah revolusi Iran, revolusi Syiah Iran, kitab ini terbit, ya, dengan beberapa cetakan. Bahkan kitab ini dibagikan secara cuma-cuma tanpa ada perubahan satu huruf pun di dalamnya, ya. Kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah, karya dari Al-Khumaini laknatullah alaih, ya. Dia menyatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya,
ucapan. Di sini penulis memberikan footnote. Inna Rasulullah, kalimat sallallahu alaihi wasallam ini tambahan dari penulis kitab ini, ya. Karena dia Khomeini Khabith ini tidak menyebutkan kalimat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kana yali'um min umurin nas kull syai' qad ayyana man ba'dahu waliyan 'ala an-nas amirul mu'minin, ya. Alaihi salatu wassalam. Wastamarra intiqal al-imama wal wilaya min imamin ila imam ila an intaha al-amr ila al-hajjatil qa'im, ya, alaihi salam. Naam. Dikatakan bahwa Rasulullah yang beliau itu mengurusi daripada perkara manusia segala sesuatunya, telah menentukan orang setelahnya untuk menjadi wali bagi manusia, yaitu Amirul Mukminin, ya. Dan terus kepemimpinan itu berpindah, ya, dari satu imam ke imam yang lainnya sampai kepada Al-Hajjatul Qa'im, ya. Kemudian mereka memiliki keyakinan, ya, yaitu ghaibatul imam. Jadi ada imam yang menghilang, ya, tersembunyi menurut mereka. Wa ya'taqid asy-syi'a al-imamiyah fi muqaddamatihim al-Khomeini. Agama Syiah al-Imamiyah ini meyakini, dan di dalam artinya orang yang terdepan dari mereka adalah Khomeini, anna tifla Muhammad bin Al-Hasan, bahwa anak yang bernama Muhammad Al-Hasan yang dilahirkan pada tahun 256 dan wafat pada tahun 261 Hijriah, dinyatakan mazala hayyan hatta al-yawm, kata Khomeini. Dia itu terus-menerus atau masih hidup sampai hari ini. Wa annahu lam yamut bal ghaba ghaibatain. Bahkan dia itu menghilang, ya, 2 kali, yaitu ghaibatun sughra wa ghaibatun kubra, ya. Wa hum yantazirunahu, dan mereka menantinya, ya, hatta ya'uda min ghaibatiha al-kubra, sampai dia kembali dari ghaibahnya yang besar. Ya, ini keyakinan Khomeini terhadap imam-imamnya. Kemudian Khomeini laknatullah alaih juga mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, ya, waqad marra 'ala al-ghaimatil kubra li imamina al-Mahdi aktsar min 1000 'am. Waqad tamurru ulufus sinin qabla an taqdi al-maslaha qudum al-imam al-muntazar, ya. Dan telah lewat atas, ya, al-ghaibah al-kubra, yakni apa namanya, al-ghaibah yang besar, yakni hilang atau menghilang, ya, tidak menampakkan diri atau menyembunyikan dirinya, yaitu untuk imam kita, kata Khomeini, yaitu Imam Al-Mahdi, itu lebih dari 1000 tahun katanya, ya. Bahkan telah terlalu ribuan tahun sebelum, ya, diselesaikan atau menyelesaikan kemaslahatan atau datangnya imam yang sedang ditunggu tadi, ya. Kemudian kita lihat sekarang apa itu yang diyakini oleh orang-orang Syiah daripada akidah ar-raj'ah, ya. Wa hum ya'taqiduna anna imamahum al-ghaib Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari wa huwa imamuz zaman ma zala hayyan
wa sayaudu fi akhir zaman wa yamla'u al-arda nuran wa adlan wa sayahya Allahu lahu wa li abaihi jami'a hukamil muslimin min ghairi a'immatihim bi'tibarihim dhalamah muqtasibina lil hukm wa yuhakimuhum wa yaqtasu minhum. Ya. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang sedang ghaib, yang sedang menghilang, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, merupakan imam zaman, ya. Dan dia masih hidup katanya. Dan nanti pada akhir zaman dia akan kembali memenuhi bumi dengan cahaya dan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katanya akan menghidupkan untuknya dan untuk bapak-bapaknya semua pimpinan-pimpinan kaum muslimin, yakni dari selain imam mereka, dengan anggapan mereka bahwa pimpinan-pimpinan kaum muslimin itu adalah pimpinan yang telah berbuat zalim, yang telah merampas hukum, ya, merampas kepemimpinan dari imam mereka, dan Allah akan menghukumi serta mengkisos mereka. Ya, ini berarti yang akan dibangkitkan menurut mereka oleh Allah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan pimpinan-pimpinan yang lain selain daripada imam mereka untuk dikisos, kata mereka. Ya, ini akidah raja'a mereka. Ya. Nah, kemudian mereka memiliki keyakinan bahwa beriman kepada imam, ya, al-imanu bil imam ruknun min arkanil iman. Beriman kepada imam mereka yang berjumlah 12 itu merupakan salah satu daripada rukun keimanan, kata mereka, ya. Wa ya'taqiduna anna arkanal iman indahum sittah, ya. Idzal imama indahum ruknun min arkanil iman. Mereka meyakini bahwa arkanul iman pada kalangan mereka ada 6, yaitu al-imamah. Menurut mereka merupakan salah satu daripada rukun iman. Fala yasihu imanu 'abdin illa bi'tiqadihi biha, ya, 'ala an-nahwi alladhi yaqulu bihi asy-syi'ah. Dan tidak sah keimanan seorang hamba kecuali dengan meyakininya, ya. Meyakini dengan keimamahan sesuai dengan yang diucapkan oleh atau yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Fahum yarawna anna al-imam alladhi yahkumul muslimin bi syar'in yanbaghi alla yakhtarahu al-muslimun, ya. Dan mereka memandang bahwa imam, ya, yang menghukumi kaum muslimin dengan syariat itu harus, ya, yakni seyogyanya untuk tidak memilihkan kaum muslimun wifqa surut syar'iyyah tuhaqqiqu fiha al-'adalah wal maslahah al-'amah lil muslimin fi dunyahum wa akhiratihim, ya. Yaitu sesuai syarat-syarat syar'iyyah, ya, yang mewujudkan atau terwujudkan di dalamnya keadilan kemaslahatan umum untuk kaum muslimin di dalam dunia dan akhirat mereka. Bal yaz'umuna anna al-imamata mansab ilahi. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan, ya, imamah itu merupakan kedudukan ilahi, ya. Kedudukan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imamul ladzi ya'illu bi hadzal mansab, ya, yakhtarahu Allah Subhanahu wa taala. Imam yang dia itu berada di dalam kedudukan ini ialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'taqiduna anna Allah Subhanahu wa taala qad ikhtara Muhammadan nabiyyan wa rasula. Dan mereka meyakini bahwa Allah telah memilih Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Wa ikhtara Ali bin Abi Thalib khalifatan li rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Dan mereka meyakini bahwa Allah telah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk Rasulnya. Wa amarahullah ayyuballighal muslimina bidzalik. Dan Allah memerintahkannya untuk menyampaikan kepada kaum muslimin. Faballagha ma amarahullah wa kana kullu imamin yakhtar man yakhlufuhu ba'da mautihi bi amri min rabbih. Ya. Lalu disampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Allah, dan menurut mereka setiap imam yaitu memilih orang yang menggantikannya setelah kematiannya itu, ya, dengan perintah dari Tuhannya. Ini yang diyakini oleh mereka, ya. Nah, kemudian berkata Muhammad Ridha Al-Mudbir Hamid Kuliah Al-Fiqh bin Najaf, ya, ini dosen Kuliah Al-Fiqh di wilayah Najaf,